Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Palkomtek Lahat. Bersama saya, Teresa Fitri yang akan menemani kalian di episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol santai tentang perjalanan anak muda Gen Z yang aktif berorganisasi dan penuh prestasi dan tentunya bisa menginspirasi teman-teman sekalian nih. Nah, dan tentu saja hari ini Mbak nggak sendirian karena kita kedatangan tamu spesial, seorang siswa yang aktif di berbagai organisasi, pernah menjadi Duta Lalu Lintas Lahat 2025, Ketua Pramuka, Paskibraka Kabupaten Lahat 2025, dan sekarang menjabat sebagai Bujang Segantis Tungguan Lahat 2026. Nah, teman-teman pasti udah penasaran nih siapa sih bintang tamu kita hari ini? Siapa lagi kalau bukan Virgi Akbar Pranata. Halo Virgi, apa kabar Dek? Alhamdulillah baik. Apa kabar Mbak? Oke, alhamdulillah Mbak juga baik ya. Oke, Virgi sendiri boleh nih kenalan dulu ke teman-teman sekalian ya tentang diri Virgi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Virgi Akbar Pranata. Saya merupakan seorang siswa aktif dari SMA Negeri 2 Lahat. Saat ini saya berumur 18 tahun. Udah 18 tahun ya, Dek ya? Iya, Mbak. Oh, sudah 18 tahun. Berarti sekarang sudah kelas 12 nih ya? Iya, benar, udah kelas Oke, ya 12. sudah kelas 12. Nah, boleh dong ceritain nih Virgi secara singkat nih gimana pengalaman Virgi selama 3 tahun belajar di SMA Negeri 2 Lahat? Nah, pengalaman Virgi selama di SMA Negeri 2 Lahat ini, Virgi sangat berkesan. Karena di sini Virgi bisa belajar tentang organisasi, yang dimana Virgi saat ini mengemban amanah sebagai koordinator lapangan 1 dan juga sebagai ketua pramuka, Mbak. Dan juga Virgi bisa mengikuti ajang pemilihan Duta Lalu Lintas Lahat tahun 2025, menjadi anggota Paskibraka tahun 2025, dan yang terbaru saat ini Virgi menjabat sebagai Bujang Segantis Tungguan tahun 2025. Oke, ya, luar biasa sekali ya Virgi ya, berarti aktif di berbagai organisasi seperti dengan, yang intro kita tadi ya. Jadi, Virgi sendiri ini, merasa terganggu atau pernah merasa lelah atau pernah merasa, untuk, kesehariannya itu terganggu di kegiatan yang, Virgi jalani ini? Nah, untuk merasa lelah itu pastinya ada, Mbak, ya, karena memang namanya kita juga manusia. Tetapi balik lagi, kenapa sih Virgi ini ngikutin kegiatan ini? Apa benefitnya? Virgi itu ingat lagi tentang apa manfaat dan juga mengingat orang tua. Kalau orang tua ini udah percaya kepada Virgi untuk membanggakan mereka dalam organisasi maupun ajang-ajang kompetisi yang Virgi ikuti. Gitu sih, Mbak. Oke, dan sekarang, malah menjabat menjadi Bujang Segantis Tungguan Dek ya? Iya, alhamdulillahnya menjadi Bujang Segantis Tungguhan, Mbak. Oke ya. Oke nih, tadi aktif juga sebagai ketua pramuka ya Virgi ya? Iya, betul, Mbak. Oke, menurut Virgi nih, untuk, nilai atau pelajaran yang, Virgi jalani selama 3 tahun ini, mengganggu tidak dengan pembelajaran-pembelajaran, dengan aktivitas-aktivitas Virgi yang Virgi jalani? Untuk saat ini alhamdulillah enggak, Mbak, karena Virgi udah bisa memanage waktu Virgi, yang dimana Virgi menekankan dan memprioritaskan tentang Virgi gimana belajarnya. Kalau ada tugas Virgi kerjain dulu. Kalau itu udah semua baru Virgi lanjut organisasi dan juga melatih diri Virgi untuk masa depan. Gitu sih, Mbak. Oke, berarti, sudah bisa ya untuk me-manage waktunya, membagi waktunya di kegiatan sekolah yang sudah wajib dengan kegiatan di luar, yang untuk menambah pengalaman Virgi ke depannya ya. Iya, alhamdulillah udah bisa, Mbak. Oke, jadi tidak mengganggu ya untuk Virgi Alhamdulillah ya? enggak. Oke. Oke, eee, ke waktu itu juga pernah jadi paskibraka ya, Dek? Betul. Oke, jadi paskibraka tahun Tahun 2025? 2025. Oke, bagaimana nih proses seleksi dan latihan yang Virgi jalani waktu di tahun 2025 nih? Oke, baik, Mbak. Virgi izin cerita ya, Mbak, ya. Boleh, Nah, silakan. dari sebelum seleksi itu, Virgi mulai dari pelatihan fisik Virgi dan juga tentang pengetahuan tentang wawasan kebangsaan, Pancasila dan Paskibraka itu sendiri. Nah, dari seleksi itu yang terutama Virgi melakukan seleksi verifikasi berkas. Nah, sudah verifikasi berkas diterima, Virgi itu lanjut ke seleksi selanjutnya, yaitu kesemaptaan, PBB dan juga kepribadian. Gitu aja sih, Mbak.
Oke, berarti ada beberapa tahap ya, Dek, Iya ya? betul. Gimana nih seleksinya Seleksinya menurut Virgi? seleksinya itu sangat capek, memang capek, tapi apa namanya, kita kembali lagi kepada diri kita kenapa Virgi ikut itu, Mbak. Karena Oke. memang jadi paskibraka ini hanya satu kali seumur hidup, jadi itu memang sepadan gitu, Mbak, dari rasa lelahnya gitu. Oke. Momen apa nih yang paling membanggakan saat menjadi paskibraka nih, Virgi? Wah, kalau itu banyak sih, Mbak. Virgi izin cerita sedikit aja ya. Oke. Nah, untuk saat paskibraka tahun 2025, Virgi itu menjadi carik, Mbak. Oke. Carik itu merupakan wakil dari pimpinan angkatan tahun 2025. Jadi yang ngatur-ngaturnya gitu, Mbak. Dan Oke. juga Virgi kemarin berkesempatan menjadi pasukan 8 yang dimana Virgi menjadi 3 tiang. Dan yang paling berkesan itu Virgi menjadi penggerek bendera Sang Merah Putih, Mbak. Oke, Gitu. luar biasa ya. Jadi spotlight lah ya. Oke, Iya, jadi karena Virgi juga barisan 8 tadi ya, Dek ya. Jadi iya. setelah selesai berbagai tahap seleksi, alhamdulillah juga mendapatkan posisi yang terbaik ya. Alhamdulillah. Jadi benar-benar luar biasa berkesan di tahun 2025 untuk menjadi paskibraka sendiri ya. Iya, sangat-sangat berkesan itu, Mbak. Oke. Nah, di tahun 2025 juga nih, selain jadi paskibraka, Virgi ini juga menjadi duta lalu lintas Lahat 2025. Nah, itu ya. Jadi, apa nih tugas dan pengalaman yang Virgi paling berkesan juga di duta lalu lintas Lahat 2025 ini? Selain menjadi Oke. paskibraka tadi deh ya. Oke, betul banget, Mbak. Virgi pernah menjadi duta lalu lintas Kabupaten Lahat tahun 2025. Nah, tugas duta lalu lintas ini adalah membina ataupun memberi contoh kepada masyarakat tentang pentingnya aturan berlalu lintas, Mbak. Gitu. Nah, kesan yang paling berharga untuk duta lalu lintas ini Virgi berkesempatan mewakili Kabupaten Lahat untuk mengikuti ajang pemilihan duta lalu lintas tingkat Polda Sumatera Selatan tahun 2025, Mbak. Gitu sih. Oke, itu di awal tahun atau pertengahan nih, Dek, untuk menjabatnya dulu? Untuk menjabat waktu pemilihan duta Polda, Mbak. Betul, Itu betul. untuk di tengah-tengah jabatan, Mbak. Oke. Jadi alhamdulillah sudah lumayan mateng gitu loh, Mbak. Oke. Jadi, sekarang udah pergantian ya, berarti bukan bukan Virgi lagi Iya, ya? bukan Oke, lagi. sudah, adik-adik tingkatnya nih ya. Jadi Benar. udah, di tahun 2025 udah jadi, paskibraka juga plus udah jadi duta lalu lintas Lahat juga. Jadi luar biasa ya pengalaman yang didapat ya. Jadi, Iya, bisa jadi bekal juga untuk Virgi ke depannya ya, karena sekarang sudah kelas 12 dan bisa betul. menjadi, nilai tambahan untuk ke depannya juga nih karena aktif berorganisasi. Oke. Nah, di tahun 2026 ini, Virgi menjabat menjadi Bujang Seganti Setungguan Lahat 2026 nih. Apa nih motivasi Virgi untuk mengikuti kegiatan ini? Nah, untuk motivasi ini, Virgi memang bermotivasi untuk menjadi duta pariwisata nih, Mbak. Yang dimana duta pariwisata itu mengembangkan potensi wisata dan juga memperkenalkan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kabupaten Lahat kepada masyarakat luas, terutama yang ada di Indonesia. Sehingga masyarakat luas itu bisa mengenal Kabupaten Lahat, bukan hanya Sumatera Selatan saja, Mbak. Oke, jadi kita mengenalkan Kabupaten Lahat ya Iya, ke betul banyak orang banget. ya, Iya, apalagi Virgi ini salah satu Gen Z ya, yang umurnya masih 18 tahun, masih banyak untuk explore kegiatan luar dan nanti bisa memotivasi banyak orang ya. Salah satunya dengan ikut kegiatan Bujang Seganti Setunggal Lahat ya. betul, Mbak. Oke nih. Nah, menurut Virgi sendiri nih, apa arti menjadi seorang Bujang Seganti Setungguan Lahat bagi generasi muda sekarang nih? Untuk itu menurut Virgi nih ya Mbak, menjadi bujang segatis tungguan itu bukan hanya tentang title, tetapi tentang diri kita, bagaimana cara kita memperkenalkan kebudayaan dan pariwisata yang ada di Kabupaten Lahat. Karena saat ini yang ada di Kabupaten Lahat maupun di luar, yang terutama yang ada di Kabupaten Lahat, generasi muda pun sudah lupa tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Betul Kabupaten sih. Lahat. Sehingga Duta Pariwisata ini bisa membantu dinas-dinas untuk mengenalkan kembali kebudayaan-kebudayaan yang telah dilupakan oleh generasi sekarang, terutama generasi muda, Mbak. Betul, karena minimnya literasi Iya, ya. betul banget. Jadi kalau teman-teman sekalian ya di luar sana yang mungkin, sudah minim pengetahuan kebudayaannya ya, salah satunya inilah ya Bujang Seganti Setunggal Lahat itu
perannya untuk mengenalkan teman-teman sekalian. Jadi bisa menginspirasi sekaligus, untuk melestarikan budaya lama Iya ya. betul. Oke, nah, dari kegiatan-kegiatan Virgi nih, mulai jadi paskibraka, terus, menjadi duta lalu lintas ya, dan sekarang menjadi bujang seganti setungguan nih. Siapa sih sosok yang paling menginspirasi dalam perjalanan Virgi selama 3 tahun ini? Nah, untuk panutan itu adalah ibu dan ayah saya, karena itu merupakan mereka yang sudah mengajarkan saya tentang arti bekerja keras, kepercayaan diri, dan pantang menyerah gitu, Mbak. Oke ya, Tapi untuk di luar itu motivasi saya yaitu Nabi Muhammad, Mbak. oke. Jadi, sudah ada pedomannya ya. Jadi Alhamdulillah. untuk kedepannya berarti bisa lebih semangat lagi untuk explore hal-hal yang baru. Mungkin, jadi Virgi setelah kelas 12 ini mungkin ada rencana nih kedepannya mau kemana Virgi? Nah, kebetulan tadi kan Virgi sudah sempat bercerita kalau Oke, sudah pulang sekolah itu Virgi menyempatkan diri mhm, untuk berlatih untuk oke. menunjang masa depan Virgi. Nah, untuk masa depan Virgi ingin menjadi bagian dari Akademi Militer, Mbak, untuk membanggakan kedua orang tua. Oke, akademi militer nih ya. Luar biasa ya, berarti persiapannya udah dari, kelas 10 malah ya, bukan Iya, dari kelas 12 sekarang ya. Berarti segala sesuatu itu harus dipersiapkan dari jauh hari ya, betul bukan pada banget saat itu, Mbak. mepet-mepet ya teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman, mau ada rencana ke depannya, mau ada cita-cita yang dikejar itu harus dipersiapkan dari sekarang ya. Jadi jangan tunggu udah mepet waktunya baru mau disiapin ya. Jadi, luar biasa sekali Virgi ya, jadi harus dipersiapkan dari awal ya, Iya, Mbak, untuk betul. rencana-rencananya. Nah, menurut Virgi nih, apa manfaat terbesar mengikuti organisasi sejak SMA? Apalagi kan Virgi aktifnya dari kelas 10, bukan hanya di kelas 12 nih, ya. Jadi apa nih, manfaat bagi Virgi yang Virgi, rasakan selama ini? Nah, untuk manfaat organisasi ini cukup banyak, Mbak. Kita bisa mengenal banyak orang, kita bisa melatih public speaking, melatih kepercayaan diri, dan juga rasa tanggung jawab. Gitu sih, Mbak, untuk organisasi. Karena organisasi ini bukan hanya tentang tugas kita sebagai pedoman bagi masyarakat sekitar ataupun orang-orang di sekitar kita. Gitu sih, Mbak. Oke ya, jadi, banyak manfaatnya ya, mulai dari, menambah semangat juga karena ada tantangan atau challenge ke diri kita sendiri ya. Jadi selain Virgi aktif, di sekolah, ya juga aktif di luar, itu menjadi, tantangan untuk, diri Virgi untuk bisa lebih baik ya ke depannya Iya, ya. betul. Oke nih, skill apa aja sih yang Virgi rasakan atau yang menurut Virgi berkembang setelah aktif di organisasi dan berbagai kompetisi nih? Mungkin dari dulunya Virgi mungkin pernah ada sifat pemalu, sekarang udah nggak lagi, boleh tuh diceritain deh. Wah, betul banget itu Mbak, tebakan Mhm. Mbak. Nah, apa namanya, yang Virgi rasain berkembang yaitu public speaking dan juga kepercayaan diri, Mbak. Karena semasa SMP, Virgi merupakan orang yang susah untuk berinteraksi pada orang Oke, banyak. heeh. Tapi setelah mengikuti ajang-ajang yang Virgi lakuin sekarang, itu yang meningkat yang paling utama public speaking dan rasa kepercayaan diri Virgi. Oke, berarti pernah menjadi seorang introvert ya nih? Iya, betul banget. Ya, pernah menjadi seorang introvert yang akhirnya keluar dari zona nyamannya dan menjadi seorang yang ekstrovert sekarang Iya, ya. Jadi bisa bersosialisasi dengan banyak orang, sudah bisa public speaking, dan mungkin sekarang sudah lebih berani lagi untuk, mencoba hal-hal yang baru untuk kedepannya ya. betul banget, Mbak. Oke ya, jadi sudah, banyak sekali perubahan dari diri Virgi ya. Jadi kalau sekarang nih, para-para Gen Z ini takut untuk maju ya Virgi. Jadi kalau misal, mau mencoba takut, terus mau maju juga takut ya. Itulah salah satunya mungkin bisa diikuti ya, untuk jejak Virgi ini. Karena kenapa? Karena bisa menjadi, motivasi untuk kalian semua untuk keluar dari zona nyamannya ya. Jadi bisa berkembang, bisa menjadi versi terbaik kalian ya. Betul banget, Mbak, itu. Oke, nah menurut, Virgi nih, skill apa yang penting ya, yang dimiliki oleh generasi muda selain prestasi akademik? Nah, Skill apa skill nih? itu yang terutama sih skill kepercayaan diri, public speaking, dan Oke, juga berinteraksi. Karena kita merupakan makhluk sosial nih, Mbak. Karena kalau kita susah untuk berinteraksi, kita susah untuk mencari relasi. Dan juga kita juga membutuhkan skill non akademik seperti rasa tanggung jawab,
dan juga rasa empati kepada manusia lain gitu, Mbak. Oke ya, jadi seperti kata Virgi, kita adalah makhluk sosial ya. Jadi kalau kita takut berinteraksi dengan banyak orang, pastinya kita bakal ketinggalan ya. Dalam berbagai hal nih, kita ini mau mencoba suatu hal tapi takut maju, malu dan yang lainnya, itu bakal diam di tempat ya. Jadi seperti kata Virgi, kita harus kembangin diri ya Dek ya. Jadi Betul, mengembangkan Mbak. diri, skill yang paling penting ya tadi, kepercayaan kepada diri sendiri ya. Baru kita bisa berinteraksi dengan banyak Orang orang. lain. Oke ya. Nah, menurut Virgi nih, apakah perlu mempersiapkan skill tambahan sebelum melanjutkan pendidikan ya seperti cita-cita Virgi itu untuk masuk ke akademi militer dan memasuki dunia kerja, apakah penting nih kita punya skill tambahan? Nah, itu sangat penting itu, Mbak, untuk menunjang masa depan kita, seperti skill berbahasa Inggris, berkomputer, dan juga teknologi yang berbasis AI. Itu sangat penting, Mbak, karena kita ini di generasi Gen Z ini sedang berhadapan dengan zaman digitalisasi yang dimana kemampuan AI itu nggak bisa ditinggalin, Mbak. Karena kalau kita tinggalin itu bisa ketinggalan kita, Mbak. Betul ya, karena sekarang seperti kata Virgi itu sudah serba digitalisasi ya Dek ya. Betul. Jadi kalau misal kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman dengan baik ya, apalagi di zaman digitalisasi ini, itu bakal banyak sekali ketinggalan. Contohnya sekarang sudah maraknya dengan AI ya Dek ya. Iya, betul Apa banget. aja nih tools AI yang pernah Virgi gunakan? Tools AI yang pernah Virgi gunakan itu ChatGPT, Oke, Gemini, banyak ya. Meta AI. Mhm. Rata-rata Virgi pakai Gemini ataupun ChatGPT itu untuk membantu menunjang Virgi gimana cara Virgi belajar gitu, Mbak, untuk Oke. menjawab pertanyaan dan juga untuk menjelaskan materi yang Virgi agak kurang paham. Oke, jadi sebagai penunjang ya, boleh digarisbawahi nih teman-teman, sebagai penunjang ya. Jadi dalam Iya, artian membantu, bukan untuk dalam artian kita menjadi malas ketika kita punya tools tambahan. Jadi itu membantu kita untuk kalau misal sebelumnya kita tidak tahu suatu hal, kita sekarang tinggal tanya di AI nih ya. Jadi kita bisa tahu, bisa explore banyak hal di AI sendiri. Jadi bukan teman-teman nanti misal nih mau cari jawaban seperti kata Virgi, tapi di copy terus di paste semua enggak ya. Tapi dari enggak. situ kita bisa belajar deh Iya, ya. betul Mungkin banget. kalau misal ada soal-soal di sekolah yang susah, oh berarti seperti ini cara penyelesaiannya, seperti Iya, itu. Berarti menjadi penunjang ya teman-teman ya. Bukan untuk membuat teman-teman semua malas untuk belajar ke depannya. betul banget, Mbak. Oke ya. Nah, ini Virgi kan sekarang lagi podcast nih di Palkomtek nih. Bagaimana tempat belajar seperti Palkomtek ya menurut Virgi? Apakah bisa membantu siswa-siswa SMA atau SMP sekarang untuk mempersiapkan skill untuk di masa depan? Wah, untuk Palkomtek ini dari awal Virgi masuk itu sangat bagus, Mbak, untuk generasi muda. Apalagi generasi muda yang ingin belajar tentang komputer, AI, dan bahasa Inggris itu sangat-sangat penting, Mbak, Palkomtek ini. Jadi untuk teman-teman jangan lupa ya untuk daftar di Palkomtek. Oke ya. Jadi kalau kita di sini deh ya untuk persiapan skill untuk teman-teman sekalian ke depannya ya. Seperti Virgi juga ingin berkecimpung di bagian akademi militer tadi ya. Jadi harus Iya, persiapan untuk skill-skill tambahannya juga ya. Salah satunya tadi karena kita udah serba digitalisasi berarti kita harus ada paham basic komputer dan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional, jadi bisa digunakan di manapun dan kapanpun kalian berada ya. Jadi untuk teman-teman ya, itu adalah skill tambahan yang sangat penting tadi ya. Jadi di samping mungkin sekolah, wajib belajar ya untuk nilai tambahan dan yang lainnya. Di luar dari itu Virgi juga explore tentang pengalaman-pengalaman di luar dari itu ya. Jadi plus skill tambahannya juga harus disiapin dari sekarang karena 3 tahun selama di sekolah, kalau stuck di situ-situ aja, nggak maju, cuman belajar aja, full belajar aja nggak explore, itu nanti bakal pada saat dia lulus itu bakal susah untuk beradaptasi ya Dek ya. iya betul Tadi, banget itu, jadi Mbak. harus didasari dengan kepercayaan dirinya. Oke. Em, Jika diberi kesempatan nih untuk belajar di Palkomtek nih Virgi, skill apa yang paling ingin Virgi pelajari? Nah, kebetulan banget kan karena Virgi mau ke Akademi Militer nih ya, Mbak. Virgi itu mau belajar bahasa Inggris karena bahasa Oke. Inggris merupakan bahasa yang betul kata Mbak tadi, bahasa internasional maupun nasional gitu bisa dipakai di mana aja. Oke.
Jadi itu sangat penting untuk Virgi pelajari untuk saat ini. Jadi bisa mensupport, bisa menambah nilai plus juga ya pada saat Virgi nanti di akademi militer ya. Jadi kalau misal ada teman-teman yang belum tahu nih, belum mengerti bahasa Inggris, tapi Virgi adalah salah satu yang bisa memahami bahasa Inggris dan bisa mengimplementasikannya atau mempraktekannya nantinya. Ya, jadi harus dipersiapkan juga berarti deh ya. Betul. Oke. Nah, menurut Virgi nih, apakah kemampuan organisasi yang sudah Virgi jalani dan skill teknologi itu bisa menjadi kombinasi yang bagus untuk masa depan Virgi nantinya? Nah, itu menurut Virgi udah sangat-sangat bagus ya, Mbak. Karena dari organisasi itu kita bisa mengkombinasikan rasa kepercayaan diri dan tanggung jawab kita kepada teknologi. Karena teknologi ini memang bahaya banget kalau kita salah gunain, Mbak. Seperti kalau kita salah gunain AI itu bisa menyebar luas dan bisa menjadi fitnah kepada orang lain gitu sih, Mbak. Oke, apalagi sekarang sosmed, Sudah sangat-sangat luar biasa ya. betul Heeh, banget. jadi, kalau misal apapun itu yang kita lihat di sosmed itu bisa menjadi contoh bagi orang lain. Oleh karena itu kalau misal, seperti Virgi nih aktif di Bujang Seganti Setungguan, sering buat konten-konten juga Dek ya. Jadi kalau, kontennya bermutu ya, menginspirasi itu bisa menjadi contoh yang baik untuk, orang-orang di luar sana ya. Oke nih Virgi ya. Jadi, untuk teman-teman nih yang mungkin masih ragu Virgi untuk, maju, untuk mengikuti organisasi atau untuk keluar dari zona nyamannya, apa nih pesan-pesan untuk Virgi? Nah, untuk pesan-pesan kepada teman-teman itu jangan takut untuk mencoba hal baru, karena kalau kita berada di zona nyaman terus, kita akan stuck di situ. Dan kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu bagaimana kita ke depannya, gitu, Mbak. Oke ya, jadi yang kunci pertamanya tadi apa? Jangan takut untuk mencoba. Oke, dan tentunya bisa percaya diri juga ya. Oke nih Virgi ya, tadi Virgi kita udah bahas mengenai perjalanan Virgi selama SMA ya, terus, motivasi Virgi dan, rencana Virgi ke depannya ya itu sudah sangat luar biasa. Nah sekarang kita mau bahas pribadi Virgi nih, tentang hobi ya, tentang, mungkin, keseharian Virgi ya. Jadi, yang pertama nih kita bakal bahas mengenai hobi Virgi dulu nih, apa nih hobi Virgi? Boleh banget, Mbak. Virgi Mhm. mau kasih tahu kalau hobi Virgi ini adalah lari, berenang, dan juga belajar, Mbak. Oke ya. Jadi, senang lari ya untuk Virgi Betul. ya. Jadi kalau misal hari-hari libur sekolah nih, berarti sering untuk lari ya? Iya, Mbak. Oke. Untuk lari itu Virgi biasanya sudah pulang sekolah dan hari-hari libur. Oke. Sendiri atau sama teman-teman? Kadang sama teman-teman sih, Mbak. Oke, lebih banyak sama Iya, teman-teman berarti ya. Jadi kalau sama teman-teman biasanya lebih semangat ya? betul. Karena Oke. memang kita bisa berusaha bareng gitu, Mbak. Oke, ya. Ini hobi yang sangat luar biasa ya, jadi bisa jadi untuk, berpengaruh di kesehatan Virgi juga, karena rajin olahraga bisa sehat juga ya, bisa menjalani pola hidup sehat ya. Dan untuk, cita-cita nih mungkin Virgi, jadi mungkin kalau sekarang ya kayak Mbak nih, Mbak dulu cita-citanya beda sama sekarang, Virgi gitu juga nggak? Iya, Mbak, Virgi juga ada perubahan. Dulu tuh memang Virgi sempet mau jadi intel polisi gitu, Mbak, yang meringkus kejahatan, narkoba, ataupun pecandu-pecandu narkoba dari kalangan remaja maupun orang yang sudah dewasa. Tapi saat ini Virgi beralih ke akademi militer, Mbak, karena memang Oke. Virgi terkesan sama akademi militer itu sangat bagus gitu, Mbak, dan juga bisa melatih kepercayaan diri, berwibawa, dan juga ingin membanggakan kedua orang tua. Oke, ya. Apa nih yang membuat, Virgi berubah? Ya, jadi mungkin kalau dulu dari Intel tapi kan, masih dalam ranah yang sama ya. Jadi mungkin apa nih yang membuat Virgi berubah dari Intel sampai ke akademi militer nih yang sekarang? Yang membuat Virgi berubah itu karena Virgi mencari tentang akademi militer gitu, Mbak. Dan juga Virgi sempet untuk hadir ataupun berkunjung ke akademi militer itu Oke, sendiri. jadi pernah bersosialisasi ke sana ya? Iya, betul. Oke, jadi itu mungkin membuat, pandangan Virgi, "Oh, kayaknya aku, cita-citanya berubah nih, jadi akademi militer aja untuk sekarang." Jadi, ditekunin mulai dari SMA atau sudah dari SMP berubahnya nih? Berubahnya memang sudah dari SMP, Mbak, Oke, karena udah sudah lama ya. iya, Mhm. betul. Oke, ya. Ini
Virgi nih, jadi kalau misal tadi kata Virgi, kalau hobinya lari ya, jadi hobinya lari itu sama teman-teman nih, mungkin ada nih teman-teman dekat Virgi sekarang siapa aja mungkin? Teman-teman dekat Virgi di SMA itu ada banyak, Mbak. Cuman yang paling dekat itu ada yang namanya Emo Zabian, Muhammad Al-Fatih, M. Aldo Novando, Ricky Depriansah, dan Ahmad Rido. Oke, itu sekelas semua atau beda? Itu beda-beda kelas, Oh, Mbak. beda-beda Iya. kelas ya. Awal deketnya kayak gimana nih? Mungkin memang dari, tempat lari atau di luar dari itu? Enggak, untuk deketnya itu memang kebetulan Virgi kan sempet nyalon jadi ketua OSIS SMA Negeri Oke, Dua Lahat. heeh. Nah, di situ Virgi memang baru balik dari Paskibraka, Mbak. Jadi Virgi masih bingung partnernya siapa gitu. Tapi ada saran dari Moza kalau Fatih itu bisa. Nah, jadi Virgi itu coba lebih deket lagi, coba mengenalinya lagi. Jadi saat ini bisa deket. Dan juga Moza, Ricky, dan juga Rido itu memang seperjuangan Virgi, Mbak, di Bujang Gadis Ganti Tungguan. Oke, jadi mereka juga ikut nih di Bujang Segantis Tungguan? Iya, Oh, jadi juga ikut. Jadi, dari situ mungkin, karena udah lama berkecimpung di organisasi yang sama, jadi, lama-lama menjadi dekat ya? iya betul banget. Oke, ya. Jadi mungkin, bisa jadi semangat juga untuk, Virgi di bidang, olahraga ya atau di organisasi karena teman seperjuangan tadi ya. Oke nih, di sekolah nih selama 3 tahun pembelajaran mungkin ada mata pelajaran favorit Virgi? Mata pelajaran favorit Virgi itu sebenarnya favorit semua ya, Mbak. Cuman kan Virgi tadi memang berkecimpung di non-akademik. Jadi Virgi lebih suka di olahraga gitu, Oke, Mbak. memang ya, memang kebanyakan Mm-mm. seneng cowok memang seneng olahraga Iya. kebanyakan ya. Oke, matematika seneng? Matematika suka. Suka. Iya, tapi tidak terlalu suka. Oke, mungkin, matematika mungkin memusingkan ya, karena Iya. kebanyakan memang, kalau cowok itu lebih ke olahraga memang kebanyakan. Ya berarti nilai ujian olahraganya besar dong? Alhamdulillah besar, Mbak. Oke, ya, tadi udah bahas nih tentang mata pelajaran favorit. Nah, mungkin di samping dari itu ada guru favorit juga yang mungkin bisa menjadi inspirasi untuk, Virgi selama 3 tahun di SMA itu siapa tuh, ada nggak? Nah, untuk guru favorit itu favorit semua ya, Mbak. Oke, benar. Cuman yang lebih favorit itu ada Pak Indra, Oh, Pak Indra. selaku pembina Paskibra Virgi di SMA Negeri Dua Lahat. Karena berkat beliau ini Virgi bisa yang namanya berkembang, Mbak. Dia ini bisa memotivasi walaupun tidak langsung gitu, Mbak. Oke, ya jadi, salah satu, tokoh yang mungkin bisa menginspirasi Virgi juga ya untuk, Bapak siapa tadi? Bapak Indra. Oke, untuk Bapak Indra yang nonton ya, jadi, menjadi guru favorit dari Virgi ya. Jadi, salah satu guru favorit selama tingkat SMA ya. Oke, ya. Jadi, tadi udah bahas nih selama di sekolah. Nah, kegiatan sehari-hari Virgi di rumah apa aja nih, Dek? Selain olahraga ya, mungkin ada di luar dari itu? Ada, Mbak, karena memang Virgi ini di rumah lumayan jarang gitu ya, Mbak. Jadi dari pagi itu sampai sore Virgi di sekolah, sudah itu lanjut olahraga. Saat pulang Virgi lalu bercerita kepada keluarga tentang keseharian Virgi, terus bermain dengan keluarga gitu, Mbak. Karena memang waktu dengan keluarga itu sangat spesial bagi Virgi, Mbak. Oke. Sangat prioritas dan juga setelah bercerita itu Virgi istirahat. Oke, ya jadi, karena terlalu banyak di luar tadi ya, jadi memanfaatkan waktu di rumah untuk, berbicara, untuk berdiskusi dengan orang tua ya, dengan keluarga ya. Jadi, waktunya karena dari pagi mungkin Virgi olahraga, terus, sekolah juga, terus pulang sekolah mungkin aktif organisasi juga ya, ada kegiatan lain ekstrakurikuler, ekstra di sekolah juga ya, itu bisa menjadi, alasan Virgi untuk lebih hangat kepada keluarga ya. Jadi kalau di rumah berarti full dengan keluarga ya Iya, untuk betul. oke ya. Eee, oke. Nah, sebagai penutup nih Virgi dari perbincangan kita hari ini mulai dari perjalanan Virgi ya yang, dari sekolah menjadi aktif organisasi yang sebelumnya seorang yang introvert menjadi seorang yang ekstrovert ya, aktif di berbagai prestasi yang sudah Virgi, jalani ini ya.
Ini sebagai penutupan, apa nih pesan yang bisa Virgi sampaikan untuk adik-adik yang lagi nonton ya, agar tidak hanya aktif organisasi dan berprestasi, tetapi juga siap menghadapi masa depan. Apa nih pesan-pesan untuk mereka semua? Pesan saya kepada teman-teman yaitu saya ingin mengingatkan kepada teman-teman jangan terlalu fokus pada organisasi, tetapi kita harus mengimbangi dengan nilai akademik dan juga harus belajar dan juga serta menyiapkan diri untuk masa depan kita. Karena kalau tidak kita siapkan, maka kita akan berkemungkinan gagal itu cukup besar. Saya ingin berpesan, usahakan doamu, doakan usahamu. Gitu aja sih, Mbak. Oke, jadi poin pentingnya usahakan doamu, Doakan usahamu. doakan usahamu ya. Jadi karena segala sesuatu yang diusahakan kalau tidak ada diimbangi Doa dengan doa ya. itu sombong namanya, Mbak. Betul ya. Jadi kita harus balance kalau dalam kehidupan ini. Jadi untuk ibadah dan kegiatan itu harus diseimbangkan ya. Oke nih, luar biasa sekali nih Virgi ya. Jadi pengalaman yang sudah Virgi jalani selama 3 tahun, sudah explore banyak hal, benar-benar menggambarkan seorang Gen Z yang inspiratif untuk banyak orang ya. Jadi terima kasih banyak ya Virgi sudah berbagi cerita, pengalaman dan inspirasi di podcast Palkomtek Lahat hari ini ya. Sama-sama, Mbak. Terima kasih Oke. juga ya, Mbak, udah mengundang Virgi untuk Oke. menjadi narasumber pada podcast kali ini. Oke ya, jadi karena bisa menjadi inspirasi nih bagi teman-teman semuanya. Karena benar-benar perjalanan yang luar biasa ya, yang aktif di berbagai halnya ya. Dari obrolan kita kali ini ya Dek, kita belajar bahwa prestasi itu nggak datang secara instan deh ya. Betul. Berarti semua berawal dari keberanian untuk mencoba, terus mau belajar juga Dek ya, dan tadi percaya diri juga terhadap diri sendiri ya. Jadi kalau kita udah percaya diri terhadap diri sendiri, kita mampu untuk mengeksplor banyak hal seperti yang sudah Virgi jalani ya. Jadi kita bisa menjadi versi yang terbaik untuk diri sendiri nih teman-teman ya. Jadi semoga cerita Virgi ini itu bisa menjadi motivasi buat teman-teman semuanya ya. Khususnya generasi muda agar jangan takut untuk keluar dari zona nyamannya ya. Dan mulai mengejar impian serta prestasinya masing-masing mulai dari sekarang ya. Dan buat kalian yang sudah nonton untuk podcast kita hari ini, itu jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman supaya nggak ketinggalan episode-episode inspiratif berikutnya. Kalau teman-teman punya cerita yang menarik atau ingin melihat siapapun yang akan kita undang di episode selanjutnya, langsung tulis di kolom komentar ya. Jadi pesan dari Mbak nih, ingat untuk terus belajar, terus berkembang karena masa depan yang hebat itu dimulai dari skill yang kita bangun hari ini. Oke, setuju Virgi? Setuju banget, Mbak. Oke. Bersama Palkomtek, yuk siap menjadi generasi yang lebih baik ke depannya ya. Saya Tera Savitri bersama Saya Virgi Akbar Pranata mengucapkan terima kasih. Kami hari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.